Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Intania Nur Aisyah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu tentang filsafat umum Yunani kuno. Filsafat Yunani kuno muncul pada abad ke-6 Masehi, berlangsung hingga pada zaman klasik atau pada periode Helenistik. Berbagai disiplin ilmu yang termasuk filsafat politik, etika, metafisika, etologi, logika, biologi, retorika, dan lain-lain. Kemudian di sini banyak pendapat tentang filsafat Yunani kuno. Yang pertama yaitu tentang pendapat menurut Thales, berpendapat bahwa segala sesuatu di jagat raya memiliki jiwa. Jiwa tidak hanya terdapat di dalam benda hidup tetapi juga benda mati. Kemudian Thales berargumentasi didasarkan pada magnet yang dikatakan memiliki jiwa dari segala sesuatu, yaitu air. Keberhasilan Thales menyimpulkan apa yang menjadi objek kejayaannya tentu dipengaruhi oleh sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua, berpendapat tentang menurut Anaximander. Anaximander berpendapat bahwa alam semesta berasal dari apeiron yang tak terbatas dalam bahasa Yunani. Kemudian selain pendapatnya mengenai alam semesta, Anaximander juga mengemukakan pendapatnya mengenai kedudukan bumi, matahari, bulan, bintang, dan benda luar angkasa lainnya. Kemudian mengingat apa yang disampaikan oleh Anaximander yang mengatakan bahwa hakikat manusia adalah makhluk yang berpikir, maka pemikiran-pemikiran inilah yang menjadi cikal bakal pengetahuan keilmuan. Kemudian yang ketiga, pendapat menurut Parmenides. Parmenides berpendapat seorang filsuf dari mazhab Elea. Arti nama Parmenides adalah terus stabil. Kemudian di sini ada ratusan baris puisi Parmenides yang masih tersimpan hingga kini. Puisi Parmenides terdiri dari prakata dua bagian. Yang keempat yaitu pendapat menurut Zeno. Zeno mengatakan bahwa ruang dan waktu adalah sebuah kesinambungan, sehingga jika ada gerakan, maka akan ada gerakan yang sama, tidak sebagaimana pendapat orang-orang pada umumnya. Zeno juga menyatakan bahwa Achilles tidak akan dapat melewati kura-kura karena ada tahapan tak terbatas. Kemudian yang kelima yaitu pendapat menurut Pythagora. Pendapat menurut Pythagora yaitu ajaran yang paling jelas dikemukakan oleh Pythagora adalah metempsychosis, yaitu keyakinan bahwa setiap jiwa itu abadi dan setelah kematian jiwa tersebut akan masuk ke tubuh yang baru lahir. Ajaran politik dan keagamannya di Aristoteles Barat rincian mengenai kehidupannya diselubungi legenda, tetapi tampaknya adalah anak Mesarkos. Kemudian pendapat menurut Heraklitos. Menurut Heraklitos tidak ada satupun hal di alam semesta yang bersifat tetap atau permanen. Tidak ada sesuatu yang betul-betul ada. Semuanya berada di dalam proses menjadi terkenal. Kemudian yang terakhir pendapat menurut Empedocis. Pendapat ini akan dijelaskan oleh teman saya Cici Dwi Savitri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cici Dwi Savitri dari Prodi Ekonomi Syariah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Intan. G. Pendapat menurut Empedokles. Empedokles adalah seorang filsuf dan dari mazhab Pelagianisme. Tokoh lainnya dari mazhab ini adalah Anaxagoras. Jika filsuf-filsuf Miletos mengajarkan bahwa terdapat satu prinsip dasar yang mempersatukan alam semesta, Empedokles berpendapat lain. Menurut Empedokles, prinsip dasar itu adalah tunggal melainkan empat. Ialah dikenal sebagai seorang dokter, penyiar, ahli pidato, dan politikus. Empedokles menulis dua karya dalam bentuk puisi. Puisi pertama berjudul Perihal Alam. Puisi kedua
berjudul Penyucian-Penyucian. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 2, yaitu pengertian filsafat Yunani klasik. Yunani klasik adalah periode yang berlangsung sekitar 200 tahun, abad ke-5 dan ke-4 dalam sejarah Yunani. Selama periode ini, banyak wilayah Yunani yang jatuh ke tangan Persia, tetapi kemudian wilayah-wilayah Yunani ini kembali merdeka. Yunani klasik sangat berpengaruh terhadap Romawi dan juga menjadi landasan peradaban Barat sebagai besar pemikiran politik, seni, arsitektur, pahatan, filsafat, teater, dan sastra berangkat dari zaman ini. Periode klasik kemudian digantikan oleh periode Helenistik. A. Pendapat dari kaum sofis. Kaum sofis adalah nama diberikan kepada sekelompok filsuf yang hidup dalam berkarya pada zaman yang sama dengan Sokrates. Mereka muncul pada pertengahan hingga akhir abad ke-5. Meskipun sezaman, kaum sofis dipandang sebagai penutup era filsafat para Sokratik, sebab Sokrates akan membawa perubahan besar di dalam filsafat Yunani. Selanjutnya B. Pendapat Gorgias. Gorgias adalah seorang filsuf yang termasuk sebagai kaum sofis. Di antara kaum sofis, hanya Protagoras yang lebih terkenal dari selain sebagai filsuf. Ia terkenal di bidang retorika seperti kaum sofis lainnya. Ia juga mengajar dan mengumpulkan murid-murid. Gorgias menulis sebuah buku berjudul Tentang Yang Tidak Ada atau Tentang Alam. Yang C. Pendapat dari Sokrates. Sokrates adalah filsuf dari Yunani yang merupakan salah satu figur paling penting dalam tradisi filosofi Barat. Sokrates lahir di Athena dan merupakan general pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani selain Plato dan Aristoteles. Sokrates adalah guru Plato. Kemudian Plato pada gilirannya mengajar Aristoteles. Semasa hidupnya, Sokrates tidak pernah meninggalkan karya tulis, sehingga sumber utama mengenai pemikiran Sokrates berasal dari tulisan muridnya Plato. D. Pendapat Plato. Plato adalah seorang filsuf dari matematikawan Yunani secara spesifik dan Athena dilihat dari perspektif sejarah filsafat. Plato digolongkan sebagai filsuf Yunani kuno. Ia adalah penulis Philosophical Dialogues dan pendiri dari Akademik Platonik di Athena, sekolah tingkat tinggi pertama di dunia Yunani kuno dan filsafat Barat secara umum. E. Pendapat dari Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato, dan guru dari Alexander Agung. Ia manusia tentang berbagai subjek yang berbeda, termasuk fisika, metafisika, puisi, logika. Ia dianggap menjadi seorang di etis, biologi, dan zoologi. Kesimpulannya adalah
Adanya aliran sofisme adalah filosofi Yunani dan membawa perubahan budaya dan peradaban Athena. Aspek positif dari adanya aliran sofisme ini akan mempengaruhi terhadap kebudayaan Yunani, yaitu sesuatu evolusi intelektual dan mengangkat manusia sebagai objek pemikiran filsafat. Gerakan aliran sofisme juga penting bagi sejarah filosofi. Karena aliran sofisme juga penting bagi sejarah filosofi karena aliran sofisme telah memahukan pandangan baru. Saran-saran. Tujuan kita bukan mengetahui, melainkan berbuat. Bukan untuk mengetahui apa budi itu, melainkan supaya kita menjadi orang yang berbudi manusia. Tidak selamanya tempat pertimbangannya adil sikapnya. Kadang-kadang manusia berbuat yang tidak masuk akal. Oleh sebab itu, manusia perlu sekali tahu menguasai diri. Manusia yang tahu menguasai diri sendiri, hidup sebagaimana mestinya, tidak terombang-ambing oleh hawa nafsu. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.